Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Smart Tutor. Setelah kita kemarin itu membahas tentang TBS, tes bakat skolastik di bagian kecukupan data, hari ini aku mau bahas tes bakat skolastik di bagian deret angka, di mana ini adalah soal-soal dari pengalamanku yang waktu itu ikut TBS di 2023 batch 2. Kebetulan aku juga masih nyimpen coret-coretannya, jadi mari kita bahas aja, semoga latihan ini bisa bermanfaat buat kalian. Jadi yang nomor pertama ini ada angka 1, 7, 8, 19, 27, 37, 64, 61. Jadi di dalam kita mengerjakan deret angka, yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi angka-angka yang kemungkinan adalah seragam atau memiliki pola yang sama. Nah, caranya gimana? Ya caranya teman-teman harus perbanyak latihan biar kita bisa mengetahui pola-pola tersebut, apakah itu pertambahan, apa itu kepangkat, atau itu pengurangan, atau pembagian, dan lain sebagainya. Jadi di nomor 1 ini kita identifikasi 1, 8, 12, 64 yang merupakan ini adalah pangkat 3. Ini 1 pangkat 3, ini 2 pangkat 3, ini 3 pangkat 3, ini 4 pangkat 3. Jadi di sini kemungkinan adalah 5 pangkat 3. Akan tapi kita buktikan terlebih dahulu yang pola di bawahnya. Pola di bawahnya ini itu adalah 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Kemudian di sini itu 27 dikurangi 8 itu sama dengan 19. Kemudian yang di sini itu adalah 64 dikurangi 27 itu sama dengan 37. Jadi kemungkinan di sini adalah kalau misalkan ini 5 pangkat 3, artinya jawabannya di sini adalah 125. Sehingga yang bawah ini polanya adalah 125 dikurangi 64 sama dengan 61. Jadi polanya itu yang bawah ini itu adalah pengurangan dari angka setelahnya, yaitu 8 dikurangi dengan angka sebelumnya, yaitu 1 sama dengan 7. Sama dengan juga yang ini tuh 27 dikurangi dengan 8, yaitu angka sebelumnya ini 8, jadi sama dengan 19 dan seterusnya. Sehingga pola ini kemungkinan sudah benar, jadi jawabannya adalah yang C, 125. Kita menuju ke soal yang nomor 2. Jadi di soal nomor 2 ini kita juga coba identifikasi angka-angka yang kemungkinan itu memiliki pola yang sama, entah itu pembagian, pertambahan, dan sebagainya. Jadi di sini pola yang sama adalah 11, 13, 15, 17, 19. Pokoknya ini selisih dari lompat 1, dimana ini kesini itu adalah plus 2, 13 ke 15 juga plus 2, kemudian 15 ke 17 itu juga plus 2, 17 ke 19 itu juga plus 2, sehingga di sini kemungkinan juga plus 2. Jadi kemungkinan jawabannya yang di sini itu adalah 21. Tapi mari kita buktikan dari deret angka yang belum kita ketahui polanya, yaitu yang 2, 4, dan seterusnya. Kita coba identifikasi. 2 ke 4 itu adalah plus 2, 4 ke 6 itu juga plus 2, 6 ke 8 itu juga plus 2, kemudian 8 ke 10 itu juga plus 2. Jadi kemungkinan polanya ini sudah benar, jawabannya adalah yang B. Kemudian kita ke soal yang nomor 3. Di sini polanya cukup sederhana, yaitu ini adalah pertambahan. 10 ke 11 adalah plus 1, 11 ke 15 adalah plus 4, 15 ke 24 adalah plus 9, kemudian 24 ke 40 itu adalah plus 16. Nah, dimana satu ini itu kita bisa, dimana polanya ini itu berdasarkan dari bilangan berpangkat, yaitu 1 pangkat 1, ini itu 2 pangkat 2, 9 itu adalah 3 pangkat 3, dan 16 adalah 4 pangkat 3. Jadi kemungkinan di sini itu selisihnya adalah 5 ini itu 3 pangkat 2, ini 2, kemudian ini 4 pangkat 2. Di sini kemungkinan adalah selisihnya 5 pangkat 2, yaitu 5 pangkat 2 adalah plus
25, sehingga jawabannya ini adalah 40 ditambah 25 sama dengan 65. Jadi jawabannya yang C. Kemudian kita ke nomor 4. Nomor 4 ini untuk kita melihat pertama kali mungkin cukup sulit untuk kita identifikasi bagaimana polanya, tapi bisa kita otak-atik, ataupun juga kalau misalkan karena besok di TBS itu waktu yang diberikan cukup singkat, jadi teman-teman harus banyak latihan agar pola yang teman-teman ingat itu semakin banyak. Jadi di sini adalah kita identifikasi 4, 9, 16, 25. 4 adalah 2 pangkat 2, 9 3 pangkat 2, 16 itu 4 pangkat 2, 25 itu 5 pangkat 2. Jadi kemungkinan di sini adalah 6 pangkat 2, 36. Kemudian kita identifikasi yang bagian bawah itu ada 1 ke 6, di mana 1 ke 6 itu adalah plus 5. Kemudian 6 ke 13 itu adalah plus 7. Kemudian 13 ini kita belum tahu. Kemudian di sini kita juga belum tahu. Kemungkinannya itu adalah ini kan ada selisih 2. Plus 5 ke 2 itu kan plus 2 ya. Jadi di sini itu nanti juga selisih 2. Di sini nanti juga selisih 2. Jadi polanya itu adalah ini plus 5, ini plus 7, kemudian di sini adalah plus 9. Jadi 13 plus 9 itu adalah 22. Kemudian di sini itu nanti adalah plus 11, di mana 22 plus 11 adalah benar 33. Sehingga pola yang kita dapat adalah 22 dan 36. Jawabannya yang C. Kita menuju ke soal yang nomor 5. Kita identifikasi soal-soal tersebut dengan misalkan ini kita 10 ke 3 itu adalah min 7, kemudian 6 ke 0 itu adalah min 6, 6 ke 1 itu adalah min 5, kemudian kemungkinan di sini itu adalah min 4, karena di sini adalah pengurangan 1, min 7, min 6, min 5, kemudian di sini kemungkinan min 4, jadi kemungkinan jawabannya adalah 6. Namun kita perlu berikan dulu pola yang belum kita ketahui, apakah masuk akal atau tidak. Di sini 3 ke 6 itu plus 3, kemudian 0 ke 6 itu adalah plus 6, dan 1 ke 10 itu adalah plus 9, dimana ini masuk akal, selisihnya adalah 3, yaitu dari plus 3 plus 6 ke plus 9, jadi kemungkinan jawabannya itu adalah yang C. Kita ke soal yang nomor 6. Oh ya, maaf teman-teman, ini harusnya tidak ada, jadi kita langsung aja ke bilangan ini, dimana 3 ke 17 itu adalah plus 4, kemudian 26 ke 32 itu adalah plus 6, kemudian 43 ke 51 adalah plus 8, dimana ini masuk akal dengan selisihnya adalah 2. Kemudian untuk yang bilangan atasnya itu 17 ke 26 itu plus 9, 32 ke 42 itu adalah plus 11, kemudian 51 ini kemungkinan adalah plus 13, sehingga jawabannya ini adalah 64. Ini masuk akal ya teman-teman, karena dari plus 9 ke 11 itu adalah selisih 2, pertambahan ini tuh 2, kemudian dari sini 11 ke 13 itu juga plus 2, sehingga jawabannya itu adalah yang C. Kemudian kita ke soal yang nomor 7, dimana soal nomor 7 ini cukup sulit untuk kita identifikasi ya teman-teman, tapi aku coba mengutarakan jawaban yang menurutku lumayan masuk akal. Dari sini 2 ke min 4 itu adalah selisih 2, selisih dikurangi selisih 2, tapi itu dinegatifkan. Kemudian di sini itu adalah selisih 2 juga, tapi selisih 2 tapi dipositifkan. Kemudian di sini juga selisih 2 tapi dinegatif. Kemudian kemungkinan di sini itu adalah selisih 2 tapi dipositifkan. Jadi di sini kan 2, 4, 6, min 8. Jadi di sini itu adalah 10. Kalau misalkan yang di bawah ini itu adalah selisih 2.
selisih 2 itu selisih 4 tapi dinegatifkan. Kemudian di sini juga selisih 4 tapi dinegatifkan. Kemudian di sini adalah selisih 4 juga tapi ini dipositifkan. Kemudian ini selisih 4 tapi dinegatifkan. Jadi 14 ke 4 adalah 18 tapi hasilnya adalah negatif. Sehingga jawabannya adalah min 18 dan 10. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Kemudian kita ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini juga polanya itu adalah berloncat atau selisih antara lompat dari angka satu ke angka yang lainnya, dimana kita identifikasi angka-angka yang kemungkinan mirip polanya 3, 6, kemudian 12, kemudian juga ada 24. Dimana di sini itu dia itu dikalikan dengan 2, kemudian 6 ke 12 itu dikalikan dengan min 2, kemudian 12 ke 24 itu dikalikan dengan 2. Kemudian angka yang bawah ini adalah dikalikan dengan 3. Kemudian ini dikalikan dengan min 3. Jadi di sini kemungkinan adalah dikalikan dengan 3 sehingga jawabannya adalah 162. Kita ke nomor 9. 9 ini juga polanya lompat, dimana ini 3, ini 6, ini 15, ini 42. 3 dikalikan dengan 6 itu adalah 3 ke 6 itu adalah plus 3, dimana 6 ke 15 itu adalah plus 9, 15 ke 42 itu adalah plus 27. Kemudian kemungkinan di sini adalah, mari kita coba identifikasi. 3 itu adalah 3 pangkat 1, 9 itu adalah 3 pangkat 2, 27 adalah 3 pangkat 3, jadi di sini kemungkinan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 adalah plus 81. Sehingga jawabannya adalah 42 ditambah 81 yaitu 123. Namun kita coba buktikan angka yang ada di bawahnya, yaitu ini 4 ke 8 itu adalah dikali 2, 8 ke 24 itu adalah dikali 3, 24 ke 96 itu adalah dikali 4. Sehingga pola ini masuk akal ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Kita menuju ke soal yang terakhir, yaitu ke soal yang 10. Dimana soal 10 ini juga polanya lompat. 2 ke 4 itu adalah dikali 2. Kemudian 5 ke 10 juga dikali 2. Kemungkinan di sini nanti juga dikali 2. Dari sini juga 27 dikali 54 adalah dikali 2. Nah, kita lihat selisihnya. 4 ke 6 itu adalah selisihnya plus 1. Kemudian di sini itu kemungkinan kita belum tahu, belum bisa mengidentifikasi. Di sini juga belum bisa diidentifikasi. Namun di sini itu kemungkinan adalah 54 ke 58 itu plus 4, sehingga ini kemungkinan adalah plus 2, ini juga plus 3, sehingga 10 ditambah 2 adalah 12, kemudian dikalikan dengan 2 ada 12, dikalikan dengan 2 adalah 24, dimana 24 ditambah 3 adalah 27, jadi jawabannya adalah 12 dikali 24. Sekian pembahasan soal deret bilangan pada soal tes bakat skolastik LPDP. Semoga pembahasan soal ini bermanfaat buat kalian. Apabila bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.